Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat berjumpa. Pada kali ini kita akan sedikit bicara tentang satu topik yang dalam satu semester terakhir ini paling banyak didiskusikan dan mungkin kata yang paling banyak disebut, yaitu pembelajaran daring. Kita tahu COVID-19 sudah menjungkir balikan berbagai aspek kehidupan kita, termasuk pendidikan. Dan di Indonesia ya sama saja dengan di negara-negara lain, kita semua harus serta-merta mengubah berbagai kebiasaan kita dalam memberikan kuliah ataupun memberikan pembelajaran kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Jadi luar biasa virus corona ini, luar biasa pandemi COVID-19 ini telah membuat kita semua pontang-panting. Nah, jadi kata yang paling sering disebut saya bilang tadi adalah pembelajaran daring atau online learning. Saya ingin sedikit sharing di sini tentang apa itu online learning dan bagaimana sesungguhnya kita melakukan pembelajaran daring yang efektif. Tapi sebelum mulai, lebih baik kita samakan dulu persepsi kita ya. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan online learning? Di dalam kehidupan sehari-hari pasti Bapak Ibu sering sekali ya mendengar istilah online learning, kadang-kadang open learning, kadang-kadang distance learning, mobile learning dan sebagainya. Jadi apakah semua itu sama? Apakah online learning sama dengan open learning ataukah sama dengan e-learning dan sebagainya? Sebetulnya dibilang sama ya tidak, dibilang tidak ya sama. Jadi open learning sebetulnya tidak sama 100% dengan distance learning. Karena open learning itu lebih dari sekedar distance learning. Pendidikan terbuka itu mengandung unsur-unsur keterbukaan di dalamnya. Misalnya seperti yang diterapkan oleh UT, itu tidak ada batasan usia, tidak ada batasan lama studi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau distance learning yang mencirikan itu adalah pembelajaran atau pendidikan di mana pembelajarnya dan pengajarnya itu terpisah secara fisik dan juga biasanya sekarang secara waktu ya. Nah, di dalam distance learning itu ada bagian yang kadang-kadang memanfaatkan perangkat elektronik. Itulah yang menghadirkan istilah e-learning atau electronic learning. Electronic learning itu termasuk diantaranya misalnya kaset, VCR dan sebagainya ya. Nah, ketika internet sudah menjadi interaktif dan kita sudah bisa menjadi pembuat konten untuk internet itu dan teknologi World Wide Web itu sudah menjadi dua arah, maka muncullah istilah online learning, yaitu pembelajaran jarak jauh atau distance learning yang diselenggarakan dengan bantuan atau berbasiskan jaringan internet. Jadi online dia, dalam jaringan, daring, online begitu ya. Nah, dari yang online itu kalau didesain dan digunakan untuk perangkat mobile, maka ada istilah mobile learning. Jadi kalau dilihat sekarang memang barangnya itu saja, tetapi tidak semua mobile learning itu online. Tidak semua online learning itu mobile learning. Tidak semua online learning e-learning itu mobile learning dan tidak semua distance learning itu online learning. Dan yang terpenting tidak semua distance learning itu open learning. Jadi pendidikan terbuka itu satu fenomena yang berbeda begitu ya. Sementara pendidikan jarak jauh sendiri ada yang berbasis elektronik, ada yang berbasis online dan ada juga yang berbasis mobile technology begitu ya. Nah, dari pemahaman kita ini, persepsi yang sama ini, ada satu yang harus diketahui oleh semua. Jadi kata kuncinya itu bukan di online-nya. Online learning atau pembelajaran daring, kata kuncinya bukan di daringnya, tetapi di pembelajarannya. Kata kuncinya itu ada di learningnya. Online learning is learning. Jadi ya, oleh karena itu semua prinsip pembelajaran efektif yang biasanya itu applied untuk pembelajaran tatap muka itu juga berlaku untuk pembelajaran online atau pembelajaran daring. Jadi misalnya konten tentu harus sesuai dengan kurikulum, harus bersifat inklusif, harus bisa melibatkan pembelajar. Jadi harus mengengage learners. Kemudian harus menggunakan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang inovatif, harus menggunakan metode yang efektif. Kemudian harus ada di dalamnya unsur evaluasi yang formatif maupun yang sumatif. Kemudian materi harus koheren, harus konsisten, harus transparan. Nah, kalau ada perbedaan dengan yang tatap muka, maka untuk online learning ini ada prinsip yang juga sangat penting, yaitu bahwa perangkat yang dipergunakan atau teknologi yang dipergunakan itu juga harus mudah
dioperasikan. Jadi jangan sampai nanti misalnya ya usaha untuk belajar menggunakan perangkat teknologinya itu lebih susah dari belajar kontennya. Nah, itu jangan sampai kejadian. Dan tentu saja kita juga harus memilih teknologi dan media yang efektif baik dari segi penyampaian konten maupun dari segi biaya. Nah, sejalan dengan ini prinsip juga yang perlu kita perhatikan bahwa walaupun dia jarak jauh online learning ini, kontak antara pembelajar dengan pengajar tuh harus dijaga ya. Dan kita harus berupaya mendorong pendekatan pembelajaran kolaboratif sehingga bisa membangun higher order of thinking di dalam pembelajar itu. Sehingga suasana belajar bisa aktif, kemudian kita harus memperhatikan pemberian umpan balik yang cepat. Karena jarak itu kadang-kadang membuat mahasiswa menjadi lonely begitu ya. Nah, tentu saja kita juga harus merumuskan tujuan-tujuan pembelajaran itu di dalam hierarki yang dapat dicapai. Jadi istilahnya jangan memberikan tujuan pembelajaran yang terlalu tinggi sehingga sebelum apa-apa mahasiswa itu sudah awang-awangan gitu ya istilahnya ya. Jadi harus di breakdown tujuan-tujuan itu sehingga pencapaiannya itu bertahap dan memang bisa dicapai oleh mahasiswa sehingga tidak menimbulkan demotivasi dan rasa frustrasi karena terlalu tinggi. Dan tentu sebagai dosen kita harus selalu menghargai adanya perbedaan di antara mahasiswa di kelas online learning kita. Jadi sebetulnya online learning itu it's all about mengendalikan, memelihara, menurture interaksi yang terjadi selama pembelajaran. Nah, kita tahu di dalam pembelajaran itu interaksi itu ada interaksi antara mahasiswa dengan materi pembelajaran, ada interaksi antara mahasiswa dengan sesama mahasiswa lainnya, dan ada juga antara mahasiswa dengan pengajar. Nah, di dalam online learning ada satu lagi yang sama pentingnya, bahkan mungkin sangat penting, yaitu interaksi antara mahasiswa dengan sistem. Sistem di sini mulai dari perangkatnya sampai mungkin LMS yang digunakan, desain interface-nya dan sebagainya ya. Sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar, seamless. Kalau misalnya menavigasikan LMS aja sudah susah, bagaimana mereka mau melakukan interaksi dengan materi pembelajaran. Jadi sangat penting. Nah, kalau kita kaitkan ini dengan teori misalnya community of inquiries, maka ketiga interaksi ini, keseluruhan interaksi di dalam sistem ini diharapkan dapat menghadirkan teaching presence, cognitive presence, juga social presence. Sehingga kita bisa menghadirkan pengalaman belajar yang kaya dan lengkap walaupun ini jarak jauh dan via media online begitu ya, artinya tidak langsung seperti kita di dalam kelas, tetapi dengan mengendalikan interaksi-interaksi ini maka mudah-mudahan pengalaman belajar yang biasanya sangat kaya di dalam kelas itu bisa kita hadirkan untuk mahasiswa kita. Nah, bentuk interaksinya sendiri itu tentu bisa interaksi yang bersifat sinkronus. Sinkronus itu adalah real time ya seperti dalam kelas, tapi bisa melalui media misalnya video conference, melalui Zoom, melalui Webex, melalui Google Hangout atau Google Meet ya dan sebagainya. Tapi bisa juga asinkronus dengan forum diskusi, dengan LMS, dengan email dan sebagainya. Bahkan sekarang banyak yang dengan WhatsApp ya. Nah, atau juga kombinasi keduanya. Jadi tidak masalah skema interaksi yang mau digunakan apa selama itu direncanakan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya gitu ya. Jadi kalau saya bisa ringkas, pembelajaran online yang efektif itu bukan pembelajaran yang serta-merta memindahkan apa yang dari dalam kelas ke online, mengupload materi, ngasih tugas, mereka ngumpulkan tugas kita nilai. Bukan seperti itu ya. Jadi pembelajaran online yang baik itu selalu dimulai dengan perencanaan yang baik, yang ujung dari perencanaan itu adalah suatu senario pembelajaran online yang bisa memandu berjalannya pembelajaran online itu. Nah, di dalam pembelajaran online itu juga prinsip seperti dalam pembelajaran jarak jauh yang konvensional, biasanya materi pembelajaran itu sudah harus siap sebelum kita memulai semester. Jadi bukan seperti barangkali ya kalau di tatap muka kita baru menyiapkan bahan itu
1 hari 2 hari sebelum masuk kelas mengajar. Nah kalau di jarak jauh umumnya kita harus menyelenggara atau menyiapkan sebelumnya ya. Nah karena pembelajaran online ini sangat kental dengan penggunaan teknologi digital ya, bahkan juga sekarang diperkaya dengan materi-materi digital yang ada di internet, maka yang paling penting dari semuanya adalah kita harus memastikan literasi digital dari mahasiswa-mahasiswa kita dan tentu dari kita sendiri. Yang paling basic dari literasi digital itu adalah kita harus mengetahui bagaimana cara kerja perangkat teknologi yang kita gunakan. Jadi jangan sampai kita nggak latihan dulu, misalnya kita nggak biasa pakai Zoom, tiba-tiba kita mau pakai Zoom tanpa pernah mencoba dulu langsung pada saatnya, nanti terbata-bata. Atau kita tidak bisa memanfaatkan si Zoom itu misalnya dengan efektif begitu ya. Nah jadi yang baik itu memang harus direncanakan dari awal.